Ya, jumpa lagi dengan kami hari ini. Saya kedatangan tamu adik saya, Toba Sastrawan Manik ya. Ya, Iya, jadi kami sedikit bincang-bincang tentang ya dunia semangko-angko lah, termasuk nanti dunia pendidikan. pendidikan. Silakan dikenalkan dirinya, coba. Lihat satu Bro. Perkenalkan, nama saya Toba Sastrawan Manik. Asli Pakpak, asal dari Sidikalang. Alhamdulillah saat ini. Persisnya di mana sih kalau? Sidikalang Bro. Luas. Iya. Tepatnya di Kecamatan Tigalingga, Desa Ujung Teran namanya Bro. Oh, Desa Ujung Teran. Bro. Tigalingga ya. Kenapa namanya Toba Manik? Orang wanita Bro, tapi ninakin polikin ngomre gelaren mirip pala to bagi dah nina sa bineka tunggal ika mau Bro. Kakak bagi atau mungkin kena ibu Toba bukan? Mungkin juga Bro. Mungkin ya. Karena Bro si tongkir inang si tongkir ya. Pak Toba gitulah kira-kira. Oh pas Bro. Terus ini di mana ini persisnya desa ini? Desa Ujung Teran itu dusun Matanari gelar nama Bro. Matanari. Jadi Desa Ujung Teran itu ada 7 dusun, kami itu salah satu dusun Matanari di Desa Ujung Teran itu Bro. Sampai umur berapa di sana? Lahir di sana sampai sekolahnya di mana? Lahir di sana Bro, SD Negeri Matanari. Kemudian untuk SMP ke SMP Negeri 1 Tigalingga. Tigalingga ya. Kemudian untuk SMA pindah ke Sidikalang, SMA Bukit Cahaya namanya Bro di swasta ya. Swasta Bro, benar Bro. Ya. Kemudian untuk selanjutnya tahun 2012 sampai 2016 menempuh S1 di Universitas Negeri Medan Bro. Kalau dulu zaman namanya IKIP. IKIP mungkin ya menurut. Zaman kami di Medan ya. Jadi S1-nya di sana ya. Di sana jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian kerja 1 tahun, 2018 melanjut S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan yang sama Bro. Oh jadi setelah dari kampung sekolah ke Unimed. Benar ya? Bro. Di Unimed terus masuk ke S2. S2 ya. Di Yogyakarta Bro. Yogyakarta. Apa itu? IKIP-nya Jakarta atau? Bener, sama kayak USU dengan Unimed Bro, itu dulu pecahan. Kalau UNY ini dulu pecahan dari UGM dulu. Oh, Fakultas UNJ ya, iya. Universitas Negeri Jakarta ya. Yogyakarta Bro. Yogyakarta bener. Ya. Yogyakarta, bukan Jakarta. Saya udah pikun ini. Gimana prosesnya kok bisa sampai S2? Orang tua berarti kaya dong? Enggak juga lah Bro. Ya. Buktinya nggak kaya itu misalnya dari saya itu kemudian kebetulan saya 6 bersaudara Bro. Ya. 6 bersaudara itu saya anak keempat dan baru saya yang bisa menempuh pendidikan tinggi Bro. Ya. Karena memang orang tua dulu targetnya, karena orang tua dulu cuma tamatan SD Bro, karena hidup petani. Orang tua memang targetnya dari dulu itu cuman udah kalian tamat SMA aja dah gitu. Kemudian karena memang saya pengen itu dulu, makanya saya berusaha untuk tidak hanya tamat SMA, kemudian berusaha untuk S1, S2 gitu Bro. Dorongan yang kuat ya, motivasi yang iya, kuat Bro. Ya. Jadi 6 bersaudara. 6 bersaudara Bro. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 4 laki-laki, 2 perempuan Bro. Jadi yang udah berumah tangga semua ini? Belum? Kebetulan anak 1 sampai ke 3 sudah Bro. Tinggal saya dengan adik-adik saya yang belum Bro. Masih ada yang sekolah? Enggak lagi Bro, udah selesai semua ya. Benar. Mungkin ini lebih menarik selama kuliah di Unimed. Iya, Bro. Apa pengalaman atau cerita apa yang bisa diceritakan, di-share kepada teman-teman kita, terutama lah orang kampung sana. Iya Bro. Iya. Jadi waktu S1 itu Bro mungkin ya karena memang target orang tua cuma SMA kan Bro ya. Jadi selama S1 itu lebih berusaha mandiri Bro. Selama S1 itu ya tidak ada lah kiriman tetap dari orang tua gitu. Ada tapi nggak rutin. Bener Bro. Seperti yang diharapkan oleh umumnya orang. Yang lain gitu Bro. Iya. Jadi waktu itu saya ingat itu waktu yang paling sederhana itu Bro. Saya cuman ngekos itu uang kuliahnya uang sewa kos itu per tahun 1,5 juta Bro. Oh mahal ya? Iya Bro.
Itu pun saya itu harus nyicil itu Mam Bro, kadang 3 kali bayar, kadang 4 kali bayar, 2 kali bayar, nggak pernah full karena memang tergantung keadaan gitu Mam Bro. Kalau ada uang bayar, kalau enggak minta tolong dulu sama ibu kosnya gitu loh Mam Bro. Oh, kosnya pun dicicil. Dicicil tiap Terus gimana caranya bisa sampai tamat S1? Ya syukurnya Mam Bro selama S1 itu karena memang kita orang kampung itu Mam Bro ya dididik untuk enggak lemah gitu Mam Bro ya, nggak cengeng gitu istilah sekarang Mam Bro. Ya apapun dilakukan lah. Kalau saya dulu tuh Mam Bro selalu menulis di koran. Saya apapun media massa itu saya kirimin Mam Bro, kirimin. Alhamdulillah di sana itu Mam Bro biasanya kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang itu. Sekarang ada. Gitu Mam Bro. Kalau dulu itu kita masuk tulisan kita di koran itu kita dibayar Mam Bro. Gitu. Jadi walaupun nggak besar tapi adalah. Jadi saya itu setiap pulang kuliah itu Mam Bro, saya pulang saya harus nulis setiap hari Mam Bro. Biar bisa dikirim. Apalah kira-kira tema tulisannya itu sehingga kok bisa diterbitkan? Tema-temanya biasanya Mam Bro karena saya orang pendidikan ya pendidikan, kemudian berkaitan dengan politik juga karena berkaitan dengan kebangsaan, dengan Pancasila dan sebagainya. Itu biasanya topik-topik yang selalu menarik Mam Bro. Jadi bisa kita ulas gitu Mam Bro. Ya sayangnya memang mungkin di Medan ini honor penulis di media itu nggak seperti yang di Jakarta ya. Iya masih ya belum. Koran nasional mungkin besar ya. Besar tapi Bro. lumayan membantu ya. Lumayan membantu Bro. Selain menulis apa kegiatannya untuk menopang ini biar kuliahnya selesai? Selain menulis itu biasanya Bro ya paling bantu-bantu teman gitu Bro. Jadi ya kita bantu dia, ya nanti dia ngasih berapa ya terserah dia lah, yang penting kita bantu gitu Bro. Seikhlasnya ya bener, soalnya teman juga Bro. Apapun dikerjakan yang penting halal. Bener Bro. Dan bisa menyelesaikan studi S1 benar Bro. Tamat S1-nya tahun berapa tuh? 2016 Bro. 2016. Pas 4 tahun Bro. Iya. Tapi Unimed kan nggak ngajar rupanya. Oh belum, waktu S1 belum Bro. Belum ya. Setelah tamat? Setelah tamat kemudian saya langsung ngajar setahun Bro. Iya ya. Saya wisuda November. Saya dari September udah ngajar di salah satu sekolah di Medan ini, swasta Bro. Itu sudah mencukupi juga ya. Sudah, situ udah lebih ringan Bro. Ya, udah ada pendapatan tetap. Bulanannya ya. Bulanannya Bro. Sebelumnya tidak bulanan tapi tempo-tempo lah. Tempo-tempo gitu. Bahasa Melayunya. Tempo-tempo, iya Bro. Ya. Terus bagaimana bisa menempuh pendidikan S2? Atau apakah itu biaya orang tua atau sponsor dari sekolah coba mengajar? Bukan Bro. Saya itu sembari mengajar dulu saya persiapan dapatkan beasiswa Bro. Beasiswa S2 namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini di bawah sekitar ada 8 kementerian Bro yang memang pengelola beasiswa di Indonesia, LPDP-nya Bro. Jadi LPDP ya. Bener Bro. Apa kepanjangan? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Bener Bro. Ini berarti dana pemerintah. Pemerintah ya? Bener Bro. Pusat lah ya. Iya bener. Dari daerah ya. Iya Bro. Kan ada juga orang beasiswa dari bupatinya, dari ada beberapa daerah ada Bro, beberapa provinsi itu ada Bro. Ini pure dari pusat bener Bro. Iya, makanya diambil di Jawa ya. Di Jawa, Yogyakarta. Nggak bisa rupanya keluar negeri itu. Bisa Bro, tapi kemudian karena prodi saya PPKN mungkin hanya ada di Indonesia, jadi biar lebih linear saya ngambil di Indonesia aja. Ya. Bener Bro. Apa syaratnya untuk menerima itu? Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu Bro, saya itu kan selama ngajar itu memang saya proses persiapan ke sana juga Bro. Proses apa misalnya? Persiapan yang paling lama itu kita harus punya TOEFL Bro. Oh, berarti harus ada kemampuan bahasa Inggrisnya itu harus, mereka itu minta itu minimal untuk general itu untuk di Indonesia itu sekitar 450 sampai 500 kisarannya Bro. Iya, jadi teman-teman semua bahasa Inggris ini sangat penting. Penting benar Zaman saya pun waktu S2 tahun berapa? Tahun 90-an. S2 bahasa Inggris sangat penting karena kalau tidak kita nanti kelabakan. Benar Bro, ya. S2. Apalagi jurusan-jurusan yang sifatnya internasional, ya, seperti pertanian, apalah, politik, hukum dan lain sebagainya, itu semua harus ya. Jadi setelah itu gimana ceritanya kok bisa sampai kursus? Kan perlu biaya juga. Benar Bro, biaya, tapi karena kemudian kursus TOEFL ini agak mahal juga Bro ya. Iya. Jadi saya dulu ngambilnya yang gratisan Bro. Oh.
Jadi di Facebook online. Iya benar Bang Bro, online. Jadi di Facebook itu ada setiap itu ada beberapa kursus bahasa Inggris TOEFL itu yang memang pure gratis ya. Kita download materi, kita kerjakan sendiri. Artinya tergantung pada kemauan kita, kegiatan kita tadi Bang Bro. Karena memang pure gratis 100% Bang Bro. Oh, jadi itu perlu dilihat oleh anak-anak kami, anak-anak muda, bahwa sekolah atau menempuh ilmu itu tidak harus juga bayar. Bener, ada yang gratis. Selalu ada jalan gitu Bang Bro. Itu dialami oleh Bro. Kemudian prosesnya sampai lolos S2. Lah sampai inilah masuk S2. S2 ya Bro. Jadi setelah TOEFL tadi saya dulu yang paling berat karena TOEFL itu Bang Bro, karena memang suatu biayanya agak mahal, kemudian nunggu hasilnya juga kita lama kan Bang Bro. Jadi setelah itu dapat, karena kemudian background artinya CV kita lumayan bagus dulu Bang Bro, aktif di masyarakat, ada organisasi. Kemudian saya masukkan itu, saya langsung pertama ngetes LPDP itu langsung diterima Bang Bro. Diterima ya? Betul Bro. Oh, jadi diterima, berapa lama itu setelah diterima baru sekolah? Diterima sekolah pendidikan. Kemudian saya bulan 2017 April itu Bang Bro diterima. Kemudian saya sekitar Agustus itu karena saya itu kan TOEFL walaupun udah memenuhi dianggap masih kurang nih Bang Bro. Jadi saya dikasih pendidikan lagi Bang Bro 3 bulan di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Khusus TOEFL tadi biar lebih tinggi lagi gitu Bang Bro. Itu nggak biaya sendiri ya? Udah biaya negara ya? Bener biaya negara Bro. Pesawat disediakan, di sana juga diberikan tempat, diberi uang bulanan ada. Uang kantongnya, uang makannya ya. Iya. Setelah 3 bulan baru? 3 bulan sampai Februari kemudian 2018. Kemudian Maret 2018 saya nyoba tesnya ke kampus Universitas Negeri Jakarta. Kemudian lulus. Kita harus cari lagi sendiri. Cari Bang Bro. Lulus TOEFL tadi, cari lagi universitas. Iya benar Bang Bro. Tapi enaknya Bang Bro nanti biaya pendaftaran itu nanti diganti sama pihak LPDP Bang Bro. Gitu. Setelah lulus di universitas yang kita tuju ya. Benar Bang Bro. Jadi berarti tahun 2018. 18 Maret keterima di UNY. Kuliah setelah melalui kursus tadi yang dibiayai oleh negara di Bandung 3 bulan baru benar Bro. Ikut testing untuk S2 benar Bro. Setelah lolos kemudian sekitar Juni baru berangkat ke Jakarta Bro. Jadi berapa tahun itu di Jogja? Di Jakarta alhamdulillah sebetulnya lulusnya sekitar tepat 2 tahun Bro. Saya ujiannya itu sekitar April 2020. Kemudian wisudanya sekitar Agustus 2020. Tapi karena Covid itu kemarin baru pulang sekitar akhir November kemarin, Bro. Iya, adalah kendala Covid. Ada kendala Covidnya, Bro. Iya, jadi berarti sekarang udah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai, Bro. Wisuda nggak? Wisuda online? Wisuda online, Bro. Online ya, sayang ya. Iya, Bro. Kalau online mungkin disitulah tempat orang tua kayak zaman kami dulu. Iya, Bro. Kalau saya dulu S2, orang tua saya nggak hadir. Di WITU dulu nggak wajib wisuda. Oh gitu Bro ya? Nggak wajib wisuda, tapi karena orang tua saya pada saat itu nggak bisa hadir, saya nggak ikut wisuda S2. Karena ngapain saya wisuda, nggak ada orang tua. Nggak ada orang tua, bener Bro. Tapi sekarang kendalanya memang wisuda online ya. Bener Bro. Mungkin pengalaman ini menarik ya bagi yang lain-lain, adik-adik yang lain. Artinya ya ekonomi tidak menjadi ukuran. Benar. Ya, ini coba anak petani bisa cari sendiri, bisa kuliah sendiri, bisa dibiayai oleh negara. Tinggal saja apa saya, kamu dan adik-adik mau berarti ya. Benar Bro. Apa kira-kira apa namanya? Dari pengalaman ini apa yang mau share to di share sastrawan atau Toba? Ya, karena namamu pun memang agak beda dengan yang lain. Beda ya Bro. Mungkin yang bisa saya share kepada teman-teman itu ya, saya dari dulu berprinsip gini, justru karena kita miskin maka kita harus sekolah gitu Bro ya. Kadang kalau kita udah miskin udah nggak sekolah, udah bodoh, makin ke bawah kita kan gitu Bro. Jadi itu yang saya pegang dulu ya, semakin kita miskin semakin kita harus sekolah, semakin kita berusaha. Ketika misalnya jangan pernah menyerah, justru karena kita memang kita kurang mampu lah, maka kita harus berusaha gitu Bro. Jadi saya selalu berprinsip itu, sukses itu bukan karena ketika kita menjadi kaya, bukan, tapi sukses itu ketika kita memang berhasil menembus batas-batas yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu mungkin jadi yang harus kita pegang. Jadi kepada teman-teman itu
ya berusaha aja. Adik-adik SMA, benar, gitu kan. Harus berusaha, harus berjuang gigih, pasti ada jalannya. Kalau kita percaya pada Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin gitu, Mam. Iya. Mungkin seperti itu, Mam. Itu ya. Jadi saya setuju dengan itu. Iya, Bro. Mungkin dengan pengalaman yang berbeda, apa yang dilakukan Toba itu sebenarnya sudah saya lakukan dari tahun 80-an. 80, Bro ya. Karena nggak mungkin bisa saya menjadi ya seorang guru lah di USU kalau saya tidak punya kegigihan juga. Iya, benar, Bro. Jadi siapa saya ya? Itu sebenarnya. Jadi intinya saya lihat banyak hal yang bisa dipelajari. Ngomong-ngomong, ini Toba sastrawan manik. Iya, Bro. Maniknya ini dari mana nih? Kalau maniknya aslinya dari Pak Barat, Bro. Manik Kucupak, Sinderung, Bro. Oh, Sinderung ya. Mejan kami masih di sana, Bro. Mejan Pantemboda namanya, Bro. Iya. Oh iya, jadi manik berarti manik pergeteng-geteng singkut. Benar. Pergeteng-geteng singkut, Bro. Orang tua udah pindah ya. Udah ke Tigalingga. Orang tua atau empungnya dulu pindah? Poli sudah pindah ke Tigalingga, Bro. Baik, itulah sekilas ngomong-ngomong kami tentang apa yang dialami oleh Toba sastrawan manik. Saat ini saya senang dia datang ke rumah saya, dan sebelumnya pun dia sering share memang ke saya waktu di S1 ya, dan kami sering juga beberapa kali bikin event lah. Pernah menjadi panitianya ya. Jadi saya senang sekali dia selesai. Ya mudah-mudahan saya harapkan nanti jangan S2 aja. Insya Allah, Bro. Mohon doa sama Bro lah. Ya, Bro. Kalau udah berhasil ke S2, nanti S3-nya nggak makin sedikit kendalanya. Iya, ya? Mudah-mudahan, Bro. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Kita akhiri dengan kata jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Ya. Juan Jua Banta Karina. Juan Jua. Oang.